kalian akan mendapatkan perhentian yang dari Aku Tuhan Allahmu. Dan kalian pun akan mendapatkan di mana pintu terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Mari, aku sangat-sangat mengasihi kalian semuanya. Ada berkat yang tidak terduga yang akan kau dapatkan dari aku. Ada lompatan-lompatan, lonjakan-lonjakan yang tidak terduga. Dan kembali ada kejutan-kejutan yang tidak terduga ketika kalian percaya. Berkat-Ku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah manis kremas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sudah berfirman. Engkau sudah bersabda kepada kami semuanya. Dan Engkau sudah menyampaikan semua pesan-pesan-Mu buat anak-anak-Mu. Dan hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu yang merupakan petunjuk buat kehidupan kami, buat langkah kami ke depan. Dan buat kami terus berjalan bersama Engkau di dalam koridor-Mu. Dan kami yakin dan percaya apa yang Kau sampaikan saat ini benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup kami semuanya. Di mana kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, jalan terbuka untuk naik ke atas dengan cara-Mu yang tidak terduga. Pintu-pintu tertutup, terbuka kembali, bahkan rantai-rantai jeruji, semuanya itu terlepas dan terlepas. Dan kami semua boleh mendapatkan kelegaan, kebebasan. Ialah mas kemenangan yang daripada Engkau. Ialah manusia manusia. Ialah manusia Tuhan katakan. Ialah ketika kau yakin dan percaya dengan imanmu, maka semua akan terjadi dengan caraku yang tidak terduga. Berkat-Ku menyertai hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau sendiri yang ambil alih, Engkau yang berbicara sendiri kepada kami semua. Dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, keajaiban mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidup kami semua. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin dan amin. Ialah mana sekarang mainaskan. Ialah mana sekarang mainaskan. Ialah mana sekarang mainaskan. Ialah mana sekarang mainaskan. Tadi Tuhan berkata, keajaiban mujizat terjadi dalam hidup orang benar, disertai kekudusan. Kesembuhan pemulihan terjadi. Firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin. Dan pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini. Ketika kau datang kepada Tuhan dengan hati yang benar. Ya. Dan tadi waktu disampaikan pesan-pesan Tuhan, ada beberapa kalimat yang Tuhan katakan, imanmu yang membuat semua terjadi dalam hidupmu, bukan? Kita mau lihat firman Tuhan Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, Anda baca di semua di situ. Ya. Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak dari perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada seorang berkata padamu ada iman pada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dan Anda boleh baca selanjutnya ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, Saudara, kita sering punya iman yang luar biasa. Iman kita itu segede langit. Ya, beriman nanti aku dipakai Tuhan luar biasa. Aku diberkati luar biasa. Aku diangkat, ditinggikan Tuhan luar biasa. Aku jadi konglomerat. Aku jadi bendera surganya Tuhan. Aku jadi kepiangan tangan Tuhan. Aku jadi kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa imannya. Tetapi ketika engkau diam, menunggu dan menunggu sambil tiduran. Sambil engkau bekerja, sambil engkau melakukan hal-hal di luar jalurnya Tuhan. Maka saya mau beritahu semua sia-sia. Dan tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau yakin dan percaya seperti Abraham, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, biarlah engkau mempersembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Secara manusia, apa yang Tuhan minta itu nggak masuk akal. Ya, Tuhan sudah memberi, kenapa Tuhan ambil lagi, Tuhan minta lagi? Padahal Tuhan tahu Abraham sudah tua, tidak mungkin punya anak lagi. Dan itu adalah anak satu-satunya. Pewaris tahta satu-satunya, pewaris harta satu-satunya. Tetapi kenapa Tuhan minta? Tetapi ketika Abraham dengar-dengar dengan suara Tuhan, dia percaya kalau Tuhan sudah memberi, Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik dan terbaik. Dan ketika Abraham melakukan sesuai perintah Tuhan, dia benar-benar bawa anaknya Ishak, dia benar-benar taruh di atas korban bakaran begitu, yang siap menghunuskan pisaunya, siap dipersembahkan kepada Tuhan. Maka ada suara Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan lakukan itu. Aku hanya mau melihat imanmu. Ya, Tuhan hanya ingin menguji sampai di mana kadar percaya kita kepada Tuhan, sampai di mana iman kita kepada Tuhan. Dan ketika Abraham lulus ujian, maka Tuhan menyediakan domba yang akan disembelih sebagai ganti Ishak anaknya sebagai korban bakaran. Dan anaknya boleh lepas, dan anaknya adalah pewaris di mana Tuhan yang sudah berfirman kepada Abraham, melalui keturunanmu seperti pasir dan seperti langit yang tidak terhitung jumlahnya. Dan hari ini terjadi dalam hidup keturunan Abraham. Hari saudara kita datang kepada Tuhan. Ya. Selalu datang dan datang dan datang, selalu minta dan minta dan minta, selalu berdoa dan berdoa dan berdoa, permohonannya sebanyak-banyaknya. Minta dan doa. Tetapi kita tidak pernah menghidupinya dengan perbuatan kita. Kita hanya punya iman, yakin dan percaya Tuhan sembuhkan. Seperti kemarin waktu onsite, ya, di mana saya mendapat kesempatan bisa mengundang Pastor Eli dari Uganda. Saya undang pastor itu untuk kesembuhan dan pemulihan ekonomi di ibadah onsite kita. Dan luar biasa yang datang, yang hadir 130 orang. Dan mereka yang hadir percaya. Ya. Mereka percaya
kesembuhan akan terjadi dalam hidup mereka. Ketika ada sebagian sudah didoain dan ditutup dulu, pastornya berkata, siapa yang tidak sakit, yang tidak berkepentingan boleh pulang, boleh meninggalkan tempat ini, yang mau didoain boleh tinggal. Ya, banyak yang tinggal. Ada yang sudah didoain pulang. Yang tinggal mereka menunggu untuk didoain. Kenapa? Karena mereka ingin didoain, mereka ingin mendapat kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Mereka ingin ada pemulihan terjadi dalam hidupnya. Dan ketika anak di Zoom sebagian yang melihat kejadian itu, ya, KKR itu, ada yang minta didoain di Zoom. Tetapi karena kita sudah dari jam 5 sampai jam 9 lebih waktu itu, belum selesai yang didoain. Akhirnya beliau berkata nanti yang di Zoom nanti yang akan datang, ya. Saya nanti kalau ada kesempatan beliau lagi senggang, seakan saya undang di dalam Zoom ini. Saudara, ketika saya mau mengundang Pastor Eli dari Uganda untuk KKR di tempat kita, tidak mungkin saya dengan iman lalu saya persilakan beliau datang untuk khotbah di tempat kita, untuk mendoain orang satu-satu. Lalu setelah doain saya suruh dia pulang. Tidak mungkin, bukan? Tetapi Tuhan itu menaruh di dalam hati saya. Ketika kau yakin dan percaya dengan imanmu, disertai dengan perbuatanmu, engkau yakin dan percaya, keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu, itu pasti terjadi. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tidak mungkin saya panggil, saya undang pastor itu cuma-cuma gratis lalu disuruh pulang. Tidak mungkin. Dia akan saya undang lagi kedua kali, nggak akan datang lagi. Iya apa iya? Tetapi saya sudah menyediakan segalanya. Karena beliau, pelayanan beliau dari Uganda datang ke Indonesia. Beliau bukan terbang lalu sampai di Indonesia, bukan. Tetapi beliau juga menggunakan uangnya untuk bisa naik pesawat, untuk bisa sampai di Indonesia. Dan di Indonesia beliau juga tidur di hotel dan perlu biaya juga. Dan ketika saya berani mengundang beliau, saya juga harus berani bayar harga, bukan? Saya akan memberikan yang terbaik. Dan saya imani ketika saya melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saya imani begini, nanti pastor ini kalau datang, dia mendoain saya imani saya pasti sembuh. Ya, saya sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Walaupun yang tadinya beberapa waktu yang lalu saya mendapat suntikan stem cell, saya mendapat tusukan jarum, saya mendapat vitamin, obat dan sebagainya. Tetapi hari ini ketika saya mengundang Pastor Eli ini, saya mau mujizat terjadi dalam hidupku, saya mendapat kesembuhan yang lebih sempurna, yang dari Tuhan. Dan saya diajarkan Tuhan, saya sebelum menerima kesembuhan itu, saya akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu, Tuhan seperti mengajarkan kepada saya, kita ke dokter, kita antri. Ya, antri apalagi kalau dokternya terkenal. Antri sampai nomor antrianmu, baru engkau bisa masuk. Terkadang kalau antriannya panjang sampai malam, sampai bisa di atas jam 12. Ya kan? Kita enggak telaten ngantrinya. Kita akan kasih itu pelicin buat susternya supaya kita dikasih nomor yang lebih depan. Supaya cepat dipanggil. Betul enggak? Nah, saya diajar Tuhan di situ, saya belajar, saya berkata dengan iman saya, Tuhan, saya akan berikan yang terbaik. Saya percaya ketika saya memberikan yang terbaik buat pekerjaanmu, maka saya percaya engkau juga akan memberikan kesembuhan kepadaku dengan caramu yang ajaib. Saya imani sebelum pastor ini datang, saya imani saya akan didoakan, dan sebelum saya didoakan, saya akan bayar harga dulu. Saya akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dan saya sudah siapkan dari rumah semua amplopnya. Karena ada penerjemahnya juga.
Ya. Dan ketika saya mempersiapkan, saya imani ketika saya didoain, ya, saya disuruh bungkuk ke bawah. 2 kali saya bungkuk ke bawah. Saya bisa. Walaupun setelah itu, saya merasakan kok sakit ya. Kok sakit ya. Tetapi saya imani, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini saya merasakan Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya dengan caranya yang tidak terduga. Saudara, kenapa Tuhan mau memberikan contoh ini kepada kita semua yang ada di Zoom? Karena Tuhan mau kita tidak saja beriman, tetapi kita mau melakukan disertai dengan perbuatan. Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Dia itu dilahirkan dan ketika dia menyampaikan kabar kesukaan sorga, kabar keselamatan. Dan ketika dia harus bayar harga, dia harus di kayu salib, ya kan? Mati di kayu salib sebagai korban. Dan dia tidak berontak, tetapi dia melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sesuai dengan kehendak Bapa, dan dia akhirnya mati di atas kayu salib. Dan hari ini Tuhan katakan, aku sudah mati sebagai korban penebus dosamu. Darahku yang sudah menyucikan, yang sudah menyelamatkan engkau dari maut kekal, dari kebinasaan kekal, dari neraka kekal. Dan darahku juga yang sudah memberikan jalan keselamatan kepada engkau. Supaya engkau beroleh kehidupan yang berkemenangan. Ada kebangkitan, ada kehidupan baru. Ada masa depan yang baru, ada masa depan yang cerah, dan ada masa depan yang berhasil. Dan hari ini, Tuhan katakan, aku mau kalian tidak menyia-nyiakan pengorbananku. Tetapi kalian tanggap, dan kalian yakin dan percaya bahwa darahku itu yang mahal harganya, darahku itu juga yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit dengan caraku yang tidak terduga, yang bisa memulihkan keadaanmu. Dan hari ini saudara kita boleh bersyukur kalau darah Yesus memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang berkemenangan. Bahkan janji Tuhan tahun ini adalah tahun kemenangan dan kelimpahan bagi orang benar. Yakin dan percaya imani itu terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Tetapi mari kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia sudah begitu luar biasa mengorbankan dirinya. Mati di kayu salib selama ini. Apakah yang kita berikan dalam hidupnya? Saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ambil bagian. Di mana ketika seorang anak Tuhan yang meninggal, Ibu Natalia, dan ada tangan-tangan yang sudah terulur membantu. Saat ini saya mau beritahukan Yesus yang sudah meninggal di kayu salib, yang sebagai korban buat kita semua, sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah kita masih hitung-hitungan? Main sipua. Ingat apa yang kau perhitungkan, kata Tuhan. Apa yang kau takarkan, kau ukur di hadapan aku Tuhan Allahmu. Maka itu juga yang akan diukur dan ditakarkan dalam hidupmu. Apa yang kau tabur itu juga yang akan kau tuai. Dan hari ini Tuhan mau kita mempunyai iman. Iman yang berkemenangan. Bukan iman yang tanpa perbuatan. Banyak orang beriman dan beriman. Ya. Berandai-andai aku pasti berhasil. Aku pasti diberkati. Pasti luar biasa. Berandai-andai. Tetapi tidak pernah terjadi yang luar biasa dalam hidupnya. Kenapa?
Karena iman tanpa perbuatan. Tetapi hari ini saya ajak saudara lihat Wahyu 5. Saya ajak saudara lihat 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Saudara, ketika engkau punya iman yang luar biasa, disertai perbuatanmu, itu mengalahkan dunia. Artinya ketika engkau punya iman, engkau bisa mengalahkan dunia, engkau bisa mengalahkan kekikiranmu, perhitunganmu, untuk rugimu, semuanya. Dan ketika engkau mempunyai iman yang mengalahkan dunia, saat ini juga yakin dan percaya. Ketika engkau datang kepada Bapa, engkau mengangkat kedua tanganmu ke atas, berserah dan menyerahkan semuanya ke dalam tangannya. Disertai engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau memuji, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan. Bahkan engkau berani bayar harga. Engkau berani memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu dengan caranya yang tidak terduga. Dan itu gratis. Tidak perlu engkau bayar. Mari saudara, hari ini belajar. Belajar supaya itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Banyak orang datang kepada saya, ya, Cik Lingling, tolong doain saya. Ada anak Tuhan yang berkali-kali di onsite datang. Cik Lingling, doain aku ya, supaya aku bisa dapat uang, aku bisa bayar PBB, aku bisa dapat rumah sewa yang bagus, aku tidak sampai diusir, rumahku yang ada di satu itu bisa terjual, aku bisa bayar semuanya begitu terus begitu, berulang-ulang. Setiap kali Cilining doain ya, supaya aku bisa mendapat yang terbaik dari Tuhan, terus begitu. Dan saya berkata kepada beliau, Tuhan sayang sama kamu, ya. Hari ini saya mau beritahukan sama kamu, walaupun engkau didoain hamba Tuhan, pendeta besar sekalipun, didoain 100 kali, kalau Anda sendiri tidak pernah berdoa, Anda sendiri tidak pernah sujud di hadapan Tuhan, Anda sendiri tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, bagaimana Anda bisa mendapat jawaban? Tidak bisa. Saya bilang percuma walaupun saya doain kamu tiap hari. Kamu cuma nunggu di depan pintu. Kamu cuma mau tahu jadinya matangnya atau tidak ada. Tidak ada orang lain berdoa tiba-tiba dari atas langit turun. Ya, turun 1 dus uang buat kamu. Tidak ada. Tetapi kalau kamu tersungkur di kaki Yesus merendahkan hati, engkau datang kepada Dia, engkau berdoa, engkau memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan bisa memberikan keajaiban, mujizat terjadi. Tuhan bisa menolong kau dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan bisa buka jalan keluar, berikan jalan keluar yang terbaik. Dan masalah persoalanmu ditolong Tuhan dengan caranya yang tidak terduga. Oleh sebab itu mari saudara kita mau belajar. Ketika engkau mengerti iman tanpa perbuatan sia-sia, lakukan dengan imanmu, yakin dan percaya, disertai dengan perbuatanmu, maka keajaiban mujizat terjadi. Ingat firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 4. Imanmu mengalahkan dunia. Ketika engkau punya iman, yakin dan percaya, apapun yang terjadi, yang menghalangi, merintangi pemakaian Tuhan atas dirimu, mau itu apapun, sakit, penyakit,
keuangan, apapun yang menghalangi engkau tetap maju terus pantang mundur. Dan ketika engkau maju terus pantang mundur, terus maju dan maju, ingat Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Tuhan selalu memelihara hidupmu. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Dan Tuhan sendiri yang beracara dalam hidupmu. Saudara, tadi ada seorang hamba Tuhan yang telepon saya. Dia berkata, C, saya memberikan kesempatan kepada kamu. Bulan Juni, kita rombongan puluhan orang pelayanan di Filipina. Dan di kota mana gitu, pokoknya di luar negeri. Saya kasih kamu kesempatan, kamu harus ikut. Kita sudah satu tim dan saya ajak kamu. Saya pikir, berapa lama? 2 minggu. Saya bilang 2 minggu itu orang puluhan orang itu terus semua melayani di gereja-gereja lain-lain gereja. Semua bergerak, tapi dia bilang, kita bayar sendiri. Semua bayar sendiri. Tiket pesawat, semua bayar sendiri. Cuman makan dikasih gerejanya. Saya mikir, satu orang berapa biayanya? Ya, dia bilang, ini nanti ke kota sini, dari sini ke sini lagi, dari sini ke sini lagi. Wah, jumlahnya kurang lebih 40 juta. Saya mikir, Tuhan, saya pergi enggak ya Tuhan? Kalau pergi naik apa? Duitnya siapa Tuhan? Tetapi saya punya iman, saya berkata, Tuhan, saya mau pergi kalau engkau boleh. Kalau engkau boleh Tuhan, saya akan pergi. Karena ini tawaran yang luar biasa. Dia, saya cuma pilih kamu. Karena saya tergerak untuk bawa kamu. Saya tidak menawarkan yang orang lain. Bahkan ditanya saya, kamu siap enggak melayani? Melayani yang gratis loh ya, enggak ada PK-nya. Kalau kamu siap, banyak gereja-gereja itu sedang menunggu. Saya bilang, enggak apa-apa, saya enggak pakai PK, enggak apa-apa. Oke, siap ya, saya akan jadwal. Saya bilang terima kasih. Kalau engkau masih ingat saya dan masih mau memberikan pelayanan buat saya bilang. Mau pagi atau sore, terserah. Saudara, kalau saya punya iman bergerak, nggak jadi. Dan ketika saya bilang, oke lah saya mau. Lalu kalau saya di jadwal, lalu saya pikir untuk kerugian, nggak dapat apa-apa. Keluar duit lagi. Pergi sini lagi, keluar duit lagi, nggak dapat apa-apa. Saya hitung-hitungan sama Tuhan, saya nggak berjalan. Tetapi tahukah Anda, ketika saya tidak hitungan sama Tuhan, saya selalu datang dan datang. Dari gereja ke gereja, baik itu di luar kota, ya di mana-mana saya datang. Tanpa PK. Tuhan itu memberikan yang terbaik dan baik dengan caranya yang tidak terduga. Dan ketika Tuhan bisa menyertai, melindungi, mengcover saya, walaupun ada sesuatu yang Tuhan luaskan terjadi. Karena di balik semua yang terjadi adalah rencana Tuhan yang indah. Karena sedang ada ujian, masih kuat enggak? Masih yakin dan percaya, masih mau maju enggak? Masih mau melayani enggak? Dan ketika masih mau dan masih mau, Tuhan buka jalan. Tuhan buka pintu. Tuhan tolong. Saudara, saya kemarin berani ngundang KKR itu. Ya, dan saya harus memberikan orang-orang yang tidak mampu datang, yang harus kasih uang dulu. Ya. Masih belum kasih yang WL-nya, yang yang pemain musiknya dan sebagainya. Ya. Saya di pengeluaran tidak sedikit. Tetapi ketika saya berani melakukan itu, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan cukupkan semua. Ya. Saya melihat itu heran-heran. Begitu banyak yang datang 130 orang. Dikasih makan semua orang, dikasih makan. 110 orang dikasih makan semuanya.
Harga makanan dan harga persembahan masih mahal harga makanannya. Persembahan sebegitu banyak orang tidak cukup untuk bayar makanan. Masih kurang. Belum lagi untuk pendeta, penterjemah, dan sebagainya. Tetapi saudara tahukah Anda, ketika saya belajar melakukan, saya belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan, saya belajar menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Tuhan kirimkan orang yang bisa menutup biayanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari kita belajar. Jangan pakai akal pikiran kita. Tetapi pakailah sesuai dengan firman Tuhan. Iman disertai perbuatan. Keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Iman disertai perbuatan. Kesembuhan terjadi dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Dan imanmu yang mengalahkan dunia. Jangan imanmu bisa mengalahkan kedaginganmu, kekikiranmu, pemikiranmu, dan sebagainya. Dan ketika engkau yakin dan percaya, tidak pernah terlambat kesembuhan terjadi. Awalnya ada seorang anak Tuhan yang begitu memperhatikan saya, ya. Dia yang mengatakan pada Cece, ini ada Pastor Eli datang dari Uganda. Saya akan jadwalkan untuk spesial mendoakan Cece di rumah Cece supaya ada kesembuhan. Saya bilang, loh kok cuma doain saya seorang diri? Kalau doain saya tok, kan cuma saya yang sembuh. Loh, terus gimana? Coba di onsite aja. Dijadwal di onsite. Saya juga ikut didoain, orang banyak juga didoain. Dan banyak yang didoain sembuh juga. Oh gitu ya, Cek? Iya. Dan saya tahu konsekuensinya. Ketika saya berani mengundang, saya harus menyediakan semuanya. Saya sudah berkata sama pihak gedung, tolong disediakan kursinya. Karena biasanya cuma 100 kursinya. Ya. Yang lalu yang datang hampir 90. Tetapi saya bilang ini tolong dilebihin karena ini ada KKR. Dan benar kemarin 130 orang yang datang. Dan Tuhan tahu ketika saya berani melangkah dengan iman disertai perbuatan. Tuhan tidak pernah terlambat karena saya tidak pernah hitung-hitungan. Dan Tuhan kasih semuanya. Selesai. Dengan cara Tuhan yang ajaib dan mujizat terjadi, saya boleh mengalami kesembuhan. Dan hari ini, di mana anak asuh mau saya undang, saya harus perhitungan hadapan semuanya juga untuk undang beliau. Untuk sebagai pembicara dan mendoakan saudara masing-masing di Zoom ini. Supaya ada kesembuhan, ada pemulihan. Saudara berdoa supaya benar-benar bisa dapat kesempatan itu. Iya. Mari saudara. Tuhan mau saya menyampaikan ini buat saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau ada perubahan dalam diri kita. Ada terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kita. Kalau Abraham tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Abraham dengan iman percaya, dan akhirnya Tuhan memberikan anak kepada dia di pucuk usianya yang sudah tua. Dan ketika Tuhan minta pengorbanannya dia untuk mengorbankan anaknya, Abraham dengan iman juga menyerahkan anaknya. Dan ketika dia dengan iman menyerahkan anaknya, maka dia lulus ujian. Dan ketika dia lulus ujian, janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupnya, di mana Tuhan menyertai, Tuhan memberkati keturunannya seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Dan hari ini kita sering berdoa. Di akhir doa kita berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan dalam hidupmu. Engkau terus menerima berkat itu, tetapi ketika engkau hanya mengamininya dengan imanmu, tanpa perbuatan tidak mungkin berkat itu tercurah berkelimpahan dalam hidupmu. Tapi kalau berkat remah-remahan, itu pasti tercurah dalam hidupmu. Tetapi kita belajar untuk meraih sesungguhnya seperti yang
berkat Abraham, Ishak, Yakub itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya selalu berkata, Tuhan kenapa terus ditutup akhir doanya gitu loh, enggak ganti, pingin saya ganti dengan kalimat yang lain. Tuhan katakan, karena semua yang disum belum mendapatkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbung mereka. Saudara tahu kenapa Tuhan berulang kali menyampaikan itu? Karena Tuhan mau kita punya iman. Dengan iman kita meyakini itu semua terjadi dalam hidupmu. Tetapi bukan menunggu. Tetapi kita harus dengan yakin dan percaya kita melakukan disertai dengan perbuatan kita. Supaya benar-benar semua janji Tuhan itu ya dan amin terjadi dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita ini sering manusia itu salah kaprah. Ya, di sini tidak ada, semoga tidak ada. Di tempat lain banyak. Kita ini kalau ke dokter, dokter berkata sakit ini, kamu harus dioperasi. Ya udah karena pingin hidupnya panjang. No, kata dokter dioperasi bayar ratusan juta. Kasih uang ke dokter. Tidak sayang karena kita mau hidup, kita mau diperpanjang umurnya. Tapi kita tidak pernah memikirkan yang kehidupan, yang bisa memperpanjang umur kita, yang bisa memulihkan kita, yang bisa menyembuhkan gratis. Kita tidak pernah memberikan yang baik buat Tuhan. Buat sakit, ratusan juta kita bisa beri. Tetapi buat Tuhan, 1 juta sulit, apalagi 10 juta. Sangat sulit. Bagaimana mungkin? Kalau kita masih begitu, bagaimana mungkin namamu tercatat di buku kehidupan? Bagaimana mungkin pintu surga bisa terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi? Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan mau kita bukan datang sebagai mendengar pesan-pesan Tuhan yang baik. Ya, pesan-pesan Tuhan baik melalui kata Tuhan. Lalu kita keluar, udah, dadah, udah dapat pesan Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak menghidupinya, pesan itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau yakin dan percaya dengan imanmu setinggi langit, ya, luar biasa. Tetapi ketika engkau tidak pernah menghidupinya, engkau tidak pernah disertai dengan perbuatan dan perbuatanmu, maka semuanya adalah sia-sia. Tetapi hari ini Tuhan mau kita belajar iman kita mengalahkan dunia. Anda yang percaya dengan imanmu, Anda pasti berani bayar harga. Anda pasti berani mengorbankan waktumu, mengorbankan jam-jam doamu untuk berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Baik di Zoom Grace Ministry, baik di gereja. Anda pasti berani memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Ladang Tuhan. Imanmu disertai perbuatan. Keajaiban mujizat terjadi. Yesus berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu Bapa tanpa melalui aku. Dan itu dijalaninya dan itu dipraktekkan. Kalau dia tidak sampai mati di kayu salib, tidak akan ada jalan itu selamanya. Tetapi dia berkorban, dia benar-benar menyerahkan tubuhnya, kedagingannya, disalib di kayu salib. Maka itu mengalahkan maut. Dan dia menjadi jalan keselamatan bagi kita semua yang ada di Zoom ini. Oleh sebab itu mari, Yesus adalah contoh yang terbaik buat kita. Sebentar kita akan memperingati, kita akan merayakan Paskah. Supaya Paskahmu itu benar-benar berarti. Bukan cuma dari tahun ke tahun biasa-biasa. Tetapi ada perubahan tahun ini secara luar biasa. Ketika engkau mulai datang kepada Tuhan dengan segenap hati, engkau dengan imanmu yang mengalahkan dunia.
Dan kau bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Percayalah, keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Iya, saya sudah menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat Anda semua. Tinggal Anda mendengar, Anda belajar dan Anda menghidupinya. Dan Anda belajar imanmu disertai dengan perbuatanmu. Maka engkau akan melihat hasilnya. Engkau akan melihat hasilnya, perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Dan tahun ini benar-benar hidupmu berkemenangan. Bukan cuma sampai hidupmu. Sampai keturunanmu, anak menantu cucumu pun berkemenangan. Dan berkelimpahan. Ya. Mari. Ialah manis keramayaskan. 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 Bagi engkau yang sakit, Tuhan katakan, ketika kau yakin dan percaya, engkau datang kepadaku dengan segenap hati, maka penyertaanku ada dalam hidupmu. Dan aku bisa menyembuhkan dengan caraku yang tidak terduga. Ketika engkau dengar suaraku, dan engkau yakin dan percaya dengan imanmu, disertai dengan perbuatanmu. Karena akulah sumber daripada segala sumber kehidupan. Dan akulah sumber dari segala sumber yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, mari jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidupmu. Ialah manis keramayaskan. Berkatku menyertai hidupmu. Ialah manis keramayaskan. Ialah manis keramayaskan. Mari saya undang Bapak Wilson Pangkai ada. Bapak Wilson Pangkai yang berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat. Saya persilakan Pak Wilson Pangkai. Baik, kita berdoa, bersyukur akan kebenaran firman yang meneguhkan, membangkitkan iman percaya setiap kita untuk beroleh pengenapan segala janji-janji Tuhan. Allah Bapa Sorga, dalam nama Yesus Tuhan, terpuji-pujilah Bapa, karena kasih kuasa-Mu, tuntunan kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu dengan penyataan-penyataan roh Allah yang menerangi setiap kami, sehingga Bapakku, iman percaya kami boleh dibangunkan, diteguhkan, dan kami mau hidup dalam segala perbuatan yang menurut firman Allah, dari hal kebaikan, kebenaran, kasih, dan kekudusan. Sehingga Tuhan kami tetap ada di dalam kuat kuasa-Mu. Karena itu Bapa di sorga, kami mengucap syukur malam hari ini. Oleh karena kasih kuasa yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Demikian Bapakku, seterusnya hikmat, akal budi Roh Kudus mengawali hamba-Mu. Dan juga para co-host yang melayani Zoom Onglingling Grace Ministry. Sehingga juga Tuhanku, kami boleh sepakat sehati. Sungguh pun tempat dan waktu kegiatan kami berbeda-beda. Tetapi iman percaya kami satu. Tuhan kami ya satu, Yesus Tuhan namanya. Dan demikian Roh Allah pun satu, yang mengikat kami menjadi satu di dalam keluarga Allah yang terkasih. Terpujilah Bapa di sorga, terpuji Allah kami, dan biar kuasa berkat-Mu Bapakku selalu menyertai setiap kami dari sekarang sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami sedia terima segala berkat di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Allah yang kekasih, dalam Zoom malam hari ini. Terimalah berkat dari Bapa Sorga, yaitu berkat kemurahan, kasih, dan kesetiaan, bahkan pengampunan dari segala salah dan dosa kita semuanya. Demikian berkat keselamatan, penebusan, penyucian oleh Yesus Kristus dengan darah-Nya, sehingga kita layak dan patut menjadi anak-anak Allah, dilengkapi dan dikuatkan
diikat dengan tali kasih, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Allah Roh Kudus. Karena itu terimalah berkat di dalam nama Yesus. Berkat-berkat ilahi tergenapi sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, jadi berkat. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Wilson Tangkai atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, semangat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercaya Tuhan, pesan-pesan Tuhan bisa disampaikan. Ada? Kalau ada bisa disampaikan. Kalau enggak ada kita lanjut. Yuk. Enggak ada ya? Tidak ada, Bu. Dijawab sama Felix, enggak ada. Nggak ngomong. Siapa Bu Liling? Ya, Ngomong. Vera Bu Liling. kenapa Vera? Saksi apa tekanan darahnya Vera diperiksa ke dokter sudah turun normal, balik normal. Amin, puji Terus Tuhan. dihubungi sama pendeta Eli kemarin. Tinggal tunggu yang Ya, lain. puji Tuhan. Pemulihan. Pasti Ya, sembuh dalam nama Yesus. ya, semangat. Tuhan berkati ya. Yuk, Tuhan berkati. Jangan lupa ya. Berdoa Ya. buat Tuhan di Zoom. Pasti. Ya. Yuk, Tuhan berkati. Tuhan menyertai dan memberkati Vera dengan Bu Liling kekuatan ketemu Bu Liling ya. kesehatan. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Yuk, Tuhan berkati. Ada lagi yang dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan.